Sebelum kita membahas lebih jauh tentang karakteristik kerajaan maritim di Nusantara, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti dari istilah maritim. Indonesia terkenal dengan sebutan nama Archipelago States, atau yang lebih dikenal sebagai negara kepulauan. Kepulauan sendiri mempunyai arti yaitu kumpulan pulau yang terpisahkan oleh permukaan air laut. Namun, jika kita lihat dari arti kata archipelago sendiri, mempunyai arti yang sedikit berbeda. Archipelago berasal dari bahasa Latin dari kata archi yang artinya utama dan pelagus yang artinya laut. Jadi dapat diartikan archipelago sendiri berarti laut utama. Archipelago digunakan sebagai istilah untuk merujuk kawasan Laut Tengah pada masa Kekaisaran Roma, sehingga secara harafiah archipelago sendiri mempunyai arti laut di mana terdapat kumpulan pulau. Sehingga untuk penyebutan archipelago state untuk Indonesia dirasa masih kurang tepat. Justru istilah yang biasanya digunakan oleh para ahli, Indonesia disebut sebagai negara bahari, yaitu negara laut yang mempunyai banyak pulau. Sehingga dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, laut mau tidak mau menjadi salah satu aspek penting dalam proses perjalanan sejarah Indonesia. Dengan memaksimalkan kegiatan di laut, banyak bermunculan kerajaan yang bisa menguasai sistem perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut terkenal dengan sistem kemaritimannya yang kuat. Nah, apa sih maritim itu? Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus, yang artinya laut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim artinya berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan sesi Q&A menggunakan aplikasi Google Classroom bagi sahabat Dewari yang ada di SMA Negeri 1 Batu. Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sistem kemaritiman di Nusantara sudah ada jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar tersebut terbentuk. Hal ini tidak terlepas dari peran nenek moyang kita, bangsa Austronesia, yang berasal dari daratan Asia. Nenek moyang kita datang dari daratan tersebut lebih kurang 2000 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan mereka berpindah pada masa Neolitikum dan melalui dua jalur penyebaran. Yang pertama, lewat jalur barat yang dibawa oleh bangsa Austronesia itu sendiri, yang nantinya akan membawa kebudayaan kapak persegi dan akan berkembang menjadi kebudayaan Dongson, yaitu kebudayaan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk membuat barang-barang dari logam. Jalur yang kedua yaitu yang dibawa oleh bangsa Papua Melanozoid, yang nantinya akan lebih membawa hasil kebudayaan kapak loncong. Gelombang pertama perpindahan dari bangsa Austronesia ini diperkirakan turut menyebar ke beberapa pulau di kawasan Nusantara. Cakupan persebaran bangsa Austronesia sangatlah luas. Antara lain, di bagian utara mereka menyebar sampai ke Formosa. Di timur mereka menyebar sampai ke Pulau Paskah. Di selatan mereka menyebar sampai ke Selandia Baru. Di bagian barat mereka menyebar sampai di Madagaskar. Sehingga jika kita tarik garis lurus, akan terlihat bahwa nenek moyang kita harus melewati lautan luas untuk berpindah ke tempat yang lain. Dengan adanya persebaran bangsa Austronesia di beberapa wilayah tersebut, dapat dipastikan bahwa mereka sudah mempunyai kemampuan, fasilitas,
dan ilmu yang mendukung untuk mengarungi lautan yang luas. Hal ini juga didukung oleh beberapa situs yang ditemukan di beberapa kawasan Nusantara dengan menggambarkan adanya kapal bercadik atau kapal sampan. Gambar ini terdapat di lukisan dinding gua di Pulau Kei Kecil, Provinsi Maluku. Selain itu, adanya bentuk motif perahu pada negara perunggu yang ditemukan di beberapa wilayah Indonesia mempunyai persamaan motif dengan negara Asia lainnya. Contohnya, motif perahu pada negara perunggu yang ditemukan di Laos menggambarkan perjalanan arwah yang menggunakan perahu. Hal ini merupakan gambaran dari kebudayaan Dongson yang bermigrasi ke wilayah Asia sekitar 2500 tahun yang lalu. Kegiatan kelautan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar juga terdapat dalam salah satu relief di Candi Borobudur. So, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye.